Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel kesayangan kita Arai59. Semoga kalian sehat, banyak rezeki, dan bahagia selalu. Kali ini admin akan mengulas alur cerita film berjudul Paradise War, The Story of Bruno Manser yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan Bruno Manser, seorang aktivis lingkungan legendaris asal Swiss yang menentang deforestasi di hutan Borneo. Seperti apa kisahnya? Maka mari kita siapkan waktu, konsentrasi, dan selamat menyaksikan. Najpierw pogadasz ze mną. To pierwsza kraina, którą stworzył Balej ten. Pada awal film, kita disuguhkan pemandangan atap Borneo, sebuah pulau terbesar di Asia dengan lebatnya hutan yang menjadi paru-paru dunia. Kemudian di atas sungai, seorang aktivis lingkungan asal Swiss bernama Bruno Manser dalam perjalanan menuju Sarawak, Malaysia. Bruno berangkat dari Kalimantan yang dijuluki Pulau Seribu Sungai. Selain untuk melihat kekayaan flora di Borneo, salah satu tujuan utama Bruno adalah menemukan suku misterius di pedalaman hutan yang disebut suku Penan. Petualangan Bruno dimulai pada 1984 di Sarawak, Malaysia. Meski telah diperingatkan bahwa memasuki belantara hutan seorang diri sangat berbahaya, rasa penasaran Bruno mengabaikan itu semua. Kedatangan Bruno ke dalam hutan disambut ular sanca di dahan pohon. Kemudian Bruno menyeberangi sungai untuk mendirikan tenda. Ketika hari telah gelap, suara binatang menarik perhatian Bruno. Bruno memainkan suling untuk meredakan ketegangan. Esok harinya, perjalanan berlanjut. Bruno memetakan jalur yang ia lewati dengan panduan kompas. Selain itu, Bruno menulis setiap hal menarik yang ia temui. Stopy. Może raj zostawiłem za sobą. Tidak lama kemudian, ia menemukan air terjun di tebing batu yang tinggi. Dengan kemampuannya, Bruno memanjat tebing batu tersebut tanpa alat pengaman. Setelah bersusah payah mendaki tebing, akhirnya Bruno tiba di puncak. Pepohonan hijau dan rimbun, udara yang sejuk dan burung-burung yang melayang di atasnya menggambarkan keindahan atap Borneo. Kemudian Bruno mendirikan tenda untuk bermalam di puncak tersebut. Keesokan harinya, kepulan asap dari dalam hutan menarik perhatiannya. Bruno segera menghampiri sumber asap tersebut. Tanpa diduga, asap tersebut berasal dari pemukiman suku misterius yang selama ini ia cari, yaitu suku Penan. Suku Penan merupakan suku nomaden yang hidup dengan cara berpindah-pindah tempat. Mereka bertahan hidup dengan berburu dan meramu. Kehadiran Bruno yang tiba-tiba membuat seorang pemuda Penan kaget. Namun, sang kepala suku meminta kaum sukunya untuk mengabaikan Bruno. Cały rok przygotowań, ojcze i matko. Gdybyście mnie teraz zobaczyli. Malam harinya, Bruno mendirikan tenda di sekitar pemukiman suku Penan. Ia menarik perhatian suku Penan dengan bermain seruling. Esok harinya, Bruno dibuat terkejut dengan hilangnya orang-orang suku Penan di pemukiman mereka. Bruno pun segera bergegas mencarinya. Ternyata orang-orang Penan dalam perjalanan untuk menemukan tempat pemukiman baru. Suku Penan akan membangun pemukiman di tempat yang lebih subur dan kaya akan hewan buruan. Tua, muda, lelaki, dan wanita, semua bergotong royong untuk mendirikan pondok sementara. Bruno mencoba menarik perhatian suku Penan dengan mendirikan tenda di sekitarnya. Kemudian saat Bruno terbangun dari tidur, seekor monyet telah mengambil sepatunya. Nie waż się. Alhasil, Bruno menjadi bahan tertawaan oleh suku Penan. Namun semenjak itu, akhirnya Bruno diterima oleh suku Penan. Tiga tahun kemudian, pada 1987, Bruno telah menguasai budaya dan bahasa suku Penan. Bahkan saat berburu, Bruno berhasil mendapatkan satu babi hutan besar.
babi hutan tersebut akan dibagikan merata untuk stok makanan. Trzeba go sprawić. Pomożesz? Malam harinya, suku Penan mengadakan sandiwara sebagai hiburan. Sandiwara tersebut menceritakan proses berburu para lelaki suku Penan. Jestem lepszy niż myślałem. Kemudian Alongsega, yang merupakan kepala suku Penan, memberikan batu bunga untuk Bruno. Alongsega telah menganggap Bruno sebagai anaknya sendiri. Było jak patrzenie w twarz. Balej. Dalam aktivitasnya, Bruno masih menulis catatan hidupnya bersama suku Penan. Ketika Bruno sedang menulis, seorang wanita suku Penan bernama Ubung menghampirinya. Ternyata, Ubung telah lama menaruh perasaan pada Bruno. Namun, Bruno mengatakan bahwa ia berencana pulang ke Swiss. Beberapa hari kemudian, saat sedang sibuk membuat sagu, orang-orang dari suku Penan lainnya melintas. Mereka mengatakan bahwa hutan telah dirusak oleh para penebang pohon. Akibatnya, mereka kesulitan mendapatkan hewan buruan. Alongsega berbaik hati dengan menawarkan mereka makanan untuk di perjalanan. Beberapa hari berikutnya, Alongsega membawa suku Penan kembali ke lokasi tempat ia dilahirkan. Pohon-pohon di tempat tersebut telah berbuah sangat lebat. Dengan senang hati, mereka memetik buah-buahan tersebut untuk stok makanan. Namun ketika Ubung sedang memetik buah, sebuah pohon besar telah diberi tanda silang sebagai target penebangan selanjutnya. Ternyata tidak jauh dari tempat tersebut, pembalakan hutan tengah berlangsung. Satu persatu, pohon-pohon besar ditumbangkan untuk dijual menjadi kayu. Yang lebih mengerikan lagi, sebuah kawasan hutan telah habis digunduli. Bising suara mesin mengusir hewan di sekitarnya. Dampak yang ditinggalkan setelah itu tidak lain adalah bencana. Bruno menanyakan pada Alongsega mengapa para penebang kayu tidak mengajak suku Penan untuk berdiskusi. Alongsega berucap bahwa para penebang kayu hanya menganggap mereka sebagai binatang. Akhirnya, Bruno memberanikan diri untuk menemui pimpinan proyek di lokasi. Namun, para preman menyambut dengan agresif dan todongan senjata. Najpierw pogadasz ze mną. Lalu akhirnya, pimpinan proyek mengizinkan Bruno untuk menemuinya. Bruno mempertanyakan mengapa mereka menebang pohon di sekitar tempat tinggal suku Penan. Pimpinan proyek menjelaskan bahwa mereka telah memiliki izin dari pemerintah. Bahkan mereka berencana menebang semua pohon di tepian Lim dan Palang. Malam harinya, Bruno mengadakan diskusi dengan para pemuda suku Penan. Mereka sadar betul, melawan penebang pohon dengan kekerasan hanya akan menimbulkan korban jiwa. Untuk itu, Bruno menyarankan mereka agar membuat blokade di jalan. Alongsega mempercayakan Bruno untuk memimpin aksi tersebut. Z pokorą. Beberapa hari berikutnya, sebuah truk pembawa kayu hutan melintas. Bruno menghentikan truk tersebut tepat di depan blokade kayu. Sang supir pun segera turun. Słyszałeś? To ziemia Penan. Bruno menjelaskan bahwa supir tersebut memasuki tanah suku Penan. Meski sempat bersih tegang, akhirnya sang supir meninggalkan truk tersebut dengan berjalan kaki. Sore harinya, hujan mulai turun. Namun, supir truk dan para penebang pohon belum kembali untuk membawa truk mereka. Jadą. Namun, esok harinya, 4 unit jeep dan 1 unit bulldozer mendatangi lokasi blokade. Bahkan, para penebang pohon membawa polisi. Sang polisi mengingatkan Bruno bahwa ia telah melanggar hukum. Bruno menjawab bahwa hukum tidak berlaku di tempat tersebut. Chciałbyś aresztować nas wszystkich. Pamiętaj, że ostrzegałem. Kemudian, bulldozer mulai bergerak untuk merobohkan blokade. Namun, suku Penan menghadangnya tanpa berpindah sedikit pun. Akhirnya, sang polisi memerintahkan para penebang pohon untuk balik kanan. Malam harinya, saat berjaga di lokasi blokade, seorang jurnalis bernama James Carter menghampiri suku Penan. Warto było się tłuc. James Carter segera mengambil foto di lokasi. Zostań po środku. Uśmiech.
Esok harinya, James memotret keadaan di sekitar blokade. James berencana membantu Bruno agar perjuangannya diketahui oleh dunia. Selain itu, James mengaku bahwa ia memiliki koneksi di pemerintahan Malaysia untuk membantu perjuangan Bruno. Jesteśmy ci wdzięczni. Esok harinya, James mengundang rekan-rekannya dari Malaysia Today untuk meliput perjuangan suku Penan. Bruno telah mengundang para kepala suku di sekitar untuk cap jempol penolakan deforestasi. Czego pan teraz oczekuje od rządu? Jeśli powiedzą, że nie jestem mile widziany, odejdę. Kemudian malam harinya, James Carter mempertanyakan tujuan utama Bruno untuk membantu suku Penan. Menurut Bruno, suku Penan memanfaatkan hutan dengan sangat bijak tanpa merusaknya. Akan tetapi, para penebang pohon menggunduli hutan tanpa peduli bencana yang akan datang di kemudian hari. Co cię powstrzymało? Selanjutnya, Bruno dan James memata-matai kegiatan para penebang pohon. Ternyata mereka berencana membuat jalan pintas untuk menghindari blokade suku Penan. Itu artinya deforestasi akan segera berlanjut. Jeśli wetną się tędy, Saat kembali ke lokasi blokade, Bruno telah ditunggu oleh Robert Chen. Mr. Chen adalah penanggung jawab deforestasi yang mewakili pemerintah. Ia memberikan satu gepok uang agar Bruno menghentikan blokade. Namun, Bruno menolaknya. Penolakan Bruno membuat Mr. Chen meradang. szkoda. Sore harinya, saat membaca surat kabar tentang perjuangan mereka, James mengabarkan pada Bruno bahwa kepalanya telah dibanderol sebesar 50.000 US dollar. Untuk itu, demi keselamatannya, Bruno harus segera bersembunyi. Kemudian pada tahun 1989, Bruno tinggal di dalam hutan selama 4 bulan untuk menghindari para pemburu kepala. Dalam persembunyiannya, Bruno hanya ditemani seekor monyet. Suku Penan sesekali menemuinya untuk mengabarkan perkembangan terbaru. Namun kali ini, Along Sega dan para kepala suku lainnya bercerita bahwa para penebang kayu telah mengintimidasi mereka. Salah seorang pemuda suku Penan dipukuli hingga tidak bisa jalan. Suku Penan berencana melawan dengan mengumpulkan seluruh lelaki untuk memburu para penebang kayu. Akan tetapi Bruno melarangnya. Menurutnya, hal tersebut justru memberi alasan pemerintah untuk mengusir suku Penan. Beberapa hari kemudian, ketika Bruno sedang berburu ikan, ia menemukan kaleng dari sebuah pondok di tepi sungai. Ternyata pondok tersebut milik penebang kayu yang sedang memburu dirinya. Tidak lama, Bruno pun langsung dikejar. Ia berhasil bersembunyi di bawah akar pohon. Namun tiba-tiba, seekor ular beracun mematuk kakinya. Alhasil, Bruno pingsan di tempat. Ketika tersadar, air hujan telah memenuhi tempat persembunyiannya. Bruno sekuat tenaga mencoba keluar dari tempat tersebut. Namun akhirnya, Bruno kembali pingsan. Beruntungnya, Ubung menemukan Bruno. Ubung membawa Bruno ke pemukiman dan segera mengobati luka di kaki Bruno. Momen tersebut membuat Bruno dan Ubung semakin dekat. Tyle złości. Kiedy wolno. Beberapa hari kemudian, Bruno menemui James Carter. James mengabarkan bahwa pemerintah telah membuat undang-undang baru tentang pemblokiran jalan. Kemudian, tanpa Bruno sadari, James telah membuatnya masuk ke dalam perangkap. Ostatni. To wszystko zniknie. Akhirnya, para penebang pohon berhasil menangkap Bruno. Mr. Robert Chen merupakan dalang di balik penangkapan tersebut. Mr. Chen mengatakan bahwa Bruno terlalu mencampuri urusan di negaranya. Mr. Chen berencana menjadikan lahan hutan menjadi ladang pertanian. Ale gdy zrozumie, Namun ketika Mr. Chen terus berbicara, tiba-tiba Bruno nekat melarikan diri. Kemudian ketika Bruno kembali ke lokasi blokade, pondok-pondok telah habis dibakar. Bahkan anak Along Sega tewas oleh penyerangan dari para penebang pohon.
Atas kejadian tersebut, Bruno mengatakan pada Ubung bahwa ia harus kembali ke Swiss. Bruno berencana membawa kasus suku Penan ke panggung internasional. Akan tetapi, Ubung melarangnya. Ia takut Bruno tidak akan kembali. Namun, Bruno berjanji pada Ubung bahwa ia akan kembali untuknya. Wrócę do ciebie. Pierwszy. Kemudian kita dibawa ke Swiss pada tahun 1991. Bruno Manser dibantu oleh beberapa rekannya mendirikan Bruno Manser Fund. Atas nama organisasi tersebut, Bruno membuat konferensi pers tentang terancamnya suku Penan akibat deforestasi oleh pemerintah Malaysia. Bruno mengajak negara-negara Eropa untuk mengembargo Malaysia atas perusakan hutan yang menjadi paru-paru dunia. Mam polityczną władzę ginącego ludu. Cześć, mamo. Di sela perjuangan, Bruno menyempatkan diri untuk menjenguk ayahnya yang sedang sakit. Ternyata, sang ayah kurang setuju dengan perjuangan yang Bruno lakukan selama ini. Alhasil, Bruno dan ayahnya berdebat di rumah sakit. Chciłam was obu. Ketika Bruno kembali ke kantornya, ia mendapatkan paket berisi rekaman suara. Kaset tersebut dikirimkan oleh aktivis hak asasi manusia setelah mewawancarai suku Penan. Dalam rekaman tersebut, Along Sega menceritakan bahwa ia sangat merindukan Bruno. Selain itu, Sega bercerita bahwa hutan tempat tinggal mereka sebelumnya telah menjadi ladang tandus. Para penebang pohon telah membuat pemukiman untuk memindahkan suku Penan dari hutan. Bahkan, Ubung telah berpisah dari mereka dan menetap di pemukiman tersebut. Brakuje, bo wkrótce nie będzie już dżungli do polowań. Namun beberapa hari kemudian, saat menjenguk ayahnya di rumah sakit, ayah Bruno bercerita bahwa ia telah menghabiskan hidupnya untuk menjadi orang sukses pada umumnya. Namun ia tidak mengerti ambisi yang tengah diperjuangkan anaknya tersebut. Akhirnya, setelah menyaksikan tekad Bruno yang kuat, sang ayah mengizinkan Bruno untuk melanjutkan perjuangannya. Nie poddawaj się. Na tegorocznym szczycie G7 w Monachium trwa... Kemudian, pada sebuah konferensi negara di Munich, Jerman, Bruno melakukan aksi nekat dengan memanjat gedung pertemuan, lalu memasang spanduk untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap suku Penan. Akcję zorganizował szwajcarski Eko. Misja Europejska kupuje, Penanowie giną. Tidak lama kemudian, karena aksi nekatnya tersebut, Sekjen PBB mengundang Bruno untuk berdiskusi. ONZ. Co? Bruno pun terbang ke New York untuk menemui Sekjen PBB. Nie, dziękuję. Sekjen PBB mendukung aksi Bruno untuk melestarikan hutan. Ia mengusulkan agar suborganisasi PBB yang bernama International Tropical Timber Organization mengatur kriteria pohon yang boleh diekspor. Selain itu, ia akan menyarankan pembuatan kawasan hutan lindung pada Malaysia yang nantinya dapat diklaim oleh suku Penan. Berkat pertolongan tersebut, semangat Bruno pun kembali berkobar. Cechą wyłącznie ludzką. Zjemy razem lunch? Dziękuję. Tetapi kemudian, para penebang kayu menemukan celah untuk menebang kawasan hutan lindung. Mereka mengklaim bahwa suku Penan sering keluar dari hutan, sehingga suku Penan tidak bisa lagi mengklaim kawasan hutan tersebut. Akibatnya, kawasan hutan lindung semakin dipersempit. Wykiwali Penanów, bo są nomadami. Karena hasil perjuangan yang tidak setimpal, satu persatu rekan Bruno meninggalkan Bruno Manser Fund. Alhasil, kini Bruno kembali sendiri. Akhirnya, Bruno memutuskan untuk kembali ke Borneo dengan satu misi terakhir, yaitu memetakan secara rinci wilayah hutan adat suku Penan. Untuk menghindari penangkapan oleh pemerintah Malaysia, Bruno Manser memasuki Borneo melewati Kalimantan, Indonesia. Ketika memasuki perbatasan negara, hutan yang sebelumnya sejuk menjadi ladang tandus akibat deforestasi. Kemudian dalam perjalanannya, tiba-tiba mobil yang ditumpangi Bruno mogok di tempat. Alhasil, Bruno melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Setibanya di sebuah pemukiman buatan pemerintah, tanpa sengaja Bruno melihat Ubung. Akhirnya mereka bertemu kembali setelah bertahun-tahun terpisah.
Namun kala itu, Ubung telah meninggalkan budaya suku Penan. Ternyata, Ubung telah menikah dan memiliki seorang anak. Seketika, hal tersebut membuat Bruno patah hati. Biały Penanie. Mamo? Kemudian, Bruno melanjutkan perjalanannya dengan mengendarai motor ke dalam hutan. Kala itu, Alonsega tengah berburu ikan. Bagi Alonsega, Bruno sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Moje też. Akan tetapi, ketika tiba di pemukiman, suku Penan sudah banyak berubah. Kini, warga suku Penan telah banyak menggunakan pakaian dan perlengkapan rumah tangga dari pabrik. Kemudian di sebuah pondok, Bruno menjelaskan bahwa tujuannya kembali adalah untuk membuat peta hutan adat suku Penan. My mamy dla nich nazwy. Nie wiem, ile to potrwa, ale obiecuję wam, że się uda. Kemudian malam harinya, Bruno berpamitan kepada Alonsega. Bruno mengatakan bahwa ia harus bertemu suku lainnya untuk memperjuangkan hal yang sama. Alonsega berterima kasih kepada Bruno atas segala hal yang ia perjuangkan untuk suku Penan. Bagi Alonsega, Bruno lebih Penan dari suku Penan itu sendiri. Setelah berpamitan dengan Alonsega, Bruno Manser dinyatakan hilang. Kemudian pada 25 Mei tahun 2000, jejak Bruno Manser terlacak hingga ke pedalaman hutan purba Kalimantan. Namun setelah itu, regu pencari gagal untuk menemukan jejak dan tanda-tanda Bruno Manser. Akhirnya pada 10 Maret 2005, Pengadilan Sipil Wilayah Basel menyatakan bahwa Bruno Manser telah hilang dengan dugaan tewas. Jest teraz w wiecznej dżungli. Tuhan menciptakan hutan dengan sangat indah, selaras dan seimbang. Kita sebagai manusia bukan satu-satunya makhluk yang berhak mengambil manfaat dari hutan. Untuk itu, jadilah manusia yang bijak dengan menjaga hutan agar tetap lestari. Akhir kata, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Tetap semangat kawan dan wassalam.